Halo teman-teman informatika, selamat datang di Advotalk, podcast para mahasiswa informatika untuk menyampaikan aspirasi seputar perkuliahan dan mencari solusinya. Kali ini, Advotalk menyusung tema yaitu SKS, Suara Kampus Sebenarnya. Sebelum memulai acara, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aulia selaku host yang akan menemani teman-teman selama acara ini berlangsung. Kali ini kita akan membahas mengenai aspirasi terkait akademik, kurikulum, MBKM, di lingkup informatika. Tentunya bersama narasumber yang mungkin teman-teman sudah familiar nih, yaitu ada Pak Radinal dan Pak Hadi. Sebelum saya ke ini, lebih baik saya akan membacakan profil singkat Pak Radinal dan Pak Novi. Bapak Radinal Setya Dinsa, SPD MTI, selaku dosen FIK UPN Veteran Jakarta. Jabatan beliau merupakan Sekretaris Jurusan S1 Informatika UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya ada Bapak Novi Trisman Hadi SPD MKOM selaku dosen FIK UPN Veteran Jakarta yang jabatan beliau merupakan Koordinator MBKM FIK UPN Veteran Jakarta. Bapak, apa kabar Pak Radinal, Pak Hadi? Baik semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Jadi saya akan jelasin sedikit lah Advotalk ini tuh acaranya seperti apa. Jadi ya seperti yang tadi dibilang di awal-awal, Advotalk ini merupakan program kerja HMIF. Ya, kita ngobrol-ngobrol terus mengenai aspirasi mahasiswa yang udah dikumpulin sama para kesma ini, terus dikumpulkan menjadi sebuah pertanyaan yang bisa nanti Bapak jawab. Dan harapannya semoga itu bisa menjawab masalah-masalah yang selama ini dihadapi tapi bingung gitu gimana sih ini, dan ya harapannya itu bisa inilah membantu para kema. Jadi tanpa lama-lama nanti saya baca pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana sih sistem transparansi nilai di S1 Informatika UPN? Apakah mahasiswa bisa langsung mengakses penilaian rinci dari setiap tugas dan ujian? Apakah ada mekanisme pengajuan banding atau klarifikasi jika mahasiswa merasa ketidaksesuaian dalam nilai? Boleh dibantu jawab Pak? Dari siapa? Ya boleh Pak Radinal atau Pak Hadi yang mungkin bisa menjawab. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai transparansi nilai dan juga mengenai banding dari nilai tersebut, itu kalau dari mungkin para mahasiswa sudah tahu, kita sudah beralih semua ke simple.upnvj.ac.id untuk para dosen menginput presensi, menginput nilai nantinya, bukan lagi nanti di akun dosen. Nah, di Simple itu dari tim TK sudah mengakomodir bahwa nanti ada langsung menginput aja nilai tersebut. Jadi ada nilai yang sudah di-share di awal perkuliahan itu seperti nilai tugasnya berapa, kuisnya berapa, UTS-nya berapa, kalau seandainya dalam bentuk project berarti projectnya berapa, berikutnya dengan UAS. Nah, di situ setiap dosen menginput nilai dan juga para mahasiswa nanti akan mengecek nilai tersebut komponennya sehingga bisa ditahu tuh nilainya bisa nilai A, A minus, B itu plus itu berapa. Jadi bisa tahu untuk nilai setiap rincian. Mengenai tadi Bisa mengajukan banding seharusnya bisa, tapi tergantung dari dosennya masing-masing. Jadi dan juga kesepakatan juga dari mahasiswa. Kalau seandainya mahasiswa sudah mempunyai bukti, sudah mempunyai data yang bahwa kok nilai saya C, padahal saya sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan kuis, dan kuisnya juga langsung dinilai, dan juga UTS-nya juga saya pikir saya bisa dapat nilai bagus Pak, lebih dari C. Nah itu bisa ditanyakan ke dosen masing-masing, dosen pengampu masing-masing. Pak, ini kenapa nilai saya bisa nilai C? Padahal saya sudah hadir terus, ikutin kuis, bahkan project saya nilainya istilahnya mungkin project atau mungkin case base, itu nilainya kayaknya aplikasi saya jalan Pak, tapi kenapa nilai saya C atau mungkin B+, itu dikonfirmasi. Sehingga nanti para mahasiswa tahu, oh iya dasarnya seperti ini. Pernah sebelumnya saat saya mengajar di mata kuliah yang lain dan project, dan pada saat itu nanya, Pak, kenapa misalnya nih UTS kamu nggak bisa diakses, bikin aplikasi nggak bisa diakses, makanya kenapa nilainya mungkin saya kasih 0 atau bahkan mungkin cuma 20-30 UTS-nya.
Sebelum itu makanya dicek dulu, oh iya Pak, maaf Pak, ini buktinya. Kita ambil ya dari list UTS kamu, kita buka nih aplikasinya, klik. Pak benar Pak, nggak bisa. Nah kalau seandainya nggak bisa, berarti secara otomatis karena UTS itu ada 3 komponen, nilai mungkin komponen yang terbesar itu membuat aplikasi, berarti nilai yang itu hilang. Berarti cuma dapat nilai yang atas 1 sama 2 doang nih, mungkin sekitar 40%. Kenapa nilainya cuma 40? Padahal Pak, saya sudah ginian, coba dicek lagi, oh iya Pak benar. Berarti tahu nih letak kesalahan mahasiswa. Nah, sebelum mengajukan seperti itu, sadar diri dulu. Oh iya, kenapa nih? Cek lagi kemarin masalahnya apa. Tapi kalau seandainya sudah tahu data semua, silakan diplorin ke dosen pengampu tersebut. Bisa nggak nih Pak berubah nilainya? Dan juga kalau seandainya pengen ngerubah, tanya juga lagi, Pak, boleh nggak Pak melakukan remedial? Remedialnya dari komponen apa? Bukan tiba-tiba saat UTS baru mulai, tapi tiba-tiba, Pak, saya udah nggak ini Pak, boleh remedial nggak? Ya nanti dulu dong. Baru mengerjakan UTS nih, belum proyeknya belum, UASnya belum, nanti dulu sabar. Setelah di akhir, kalian tahu nilainya berapa, baru tuh silakan mau ngerubah. Apa diskusi dulu sama dulu sama dosen pengampu tersebut. Pak, ingin ngerubah ini, Bu ingin ngerubah ini, bisa nggak? Kapan ada waktu? Nah, sehingga nanti dikumpulin yang ingin nilainya dirubah, pasti ada kesepakatan tuh. Kalau seandainya nilainya lebih kecil daripada yang sebelumnya, itu risiko. Berarti ada kesepakatan. Tapi kalau lebih, berarti nggak mungkin nilainya, wah Pak, nilai saya 100 dari remedial. Tapi kenapa nggak UTS 100? Nggak bakal mungkin. Karena otomatis kalau dari remedial pasti ada batas, entah itu 70 atau bukan 80. Batasnya itu nggak mungkin walaupun nilai 100, nilai nanti yang diinputkan nggak bisa lebih dari itu. Jadi ada batas kesepakatan dari dosen pengampu. Seperti itu. Nah itu dibalikin lagi kepada dosen pengampu dan juga mahasiswa untuk bisa bernegosiasi. Nah ini pelajarannya organisasi nih, bernegosiasi, berkonsultasi, bagaimana caranya berkomunikasi untuk ke dosen pengampu sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan masing-masing, seperti itu. Itu sih, mudah-mudahan aja bisa menjawab intinya. Dari Pak Hadi ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin kalau tambahan sedikit terkait dengan transparansi ya. Tadi mungkin disampaikan Pak Radinal bahwa sebenarnya dari dosen itu seluruh nilai sudah ini ya sistem melalui Simpel. Jadi nanti terkait dengan komponen penilaian nanti kalian dapatkan, misal kalian dapat apa saja itu harusnya mulai dari kuis, keaktifan, UTS sampai project itu sudah ada. Tapi kalau misalnya dari kalian mungkin masih kurang puas dengan nilai yang dia dapatkan, itu bisa konfirmasi ke dosen yang bersangkutan dengan catatan bahwa kalian mungkin punya bukti yang otentik tadi. Jangan sampai nanti kalian protes tapi tidak punya bukti apapun ya. Nah itu yang mungkin nanti perlu juga disampaikan. Dan juga terkait dengan kebijakan banding, sebenarnya pada saat sosialisasi di awal semester oleh Prodi itu sudah disampaikan juga oleh Korprodi bahwa untuk banding itu diberikan waktu 1 minggu setelah periode pengisian nilai. Mahasiswa bisa banding nilai kepada dosen yang bersangkutan jika tidak puas. Oh jadi maksimal 1 minggu. 1 minggu setelah ini ya, setelah nilai ya, betul. Okay. Nah nanti dari sana bisa dikonfirmasi apakah mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang nilainya tidak masuk atau seperti apa. Tapi ya itu tadi dengan catatan kalian punya bukti. Misal kalian sudah mengumpulkan ada 10 tugas ya, kalian bisa membawa bukti tersebut. Misal kalian ikut kuis ya, berarti kalian juga sertakan bukti kalian ikut kuis dan sebagainya. Jadi pada saat kalian misal protes nilai atau konfirmasi nilai, nah itu jangan sampai tidak membawa bukti apapun. Nah, karena itu juga menjadi salah satu penguat kalian juga. Siapa tahu nanti mungkin dosen yang bersangkutan terlewat karena mungkin mengajar 5 kelas ya, mungkin kan wajar juga ada yang terlewat. Itu kan kalau misalkan menyertakan bukti, nah itu lebih cepat juga konfirmasinya. Seperti itu. Oke, sangat menjawab. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tanggapan Bapak-bapak mengenai kelas yang dilakukan secara online? Apakah menurut Bapak itu efektif? Karena beberapa mahasiswa yang menyampaikan keluh kesahnya melalui forum itu terkait kelas yang keseringan online. Ya juga kan ya emang di semester genap itu biasanya sering online ya Pak, karena ada UTBK, terus apalagi sekarang ada efisiensi nih. Jadi ya itu gimana tuh Pak tanggapannya? Oke, saya bilang tadi. Baik, kalau kelas online itu memang benar kurang efektif, terutama apalagi kelas praktikum. Wah itu sulit banget. Oleh karena itu saya mengajar kemarin praktikum yang membutuhkan device yang spesifikasinya tinggi seperti mobile atau bukan platform, itu saya tanyakan lagi ibaratnya, ini yakin mau online? Karena memang membutuhkan pertama laptop yang spesifik tinggi karena untuk download Android Studio. Setelah itu, selain spesifik tinggi apa lagi? Internetnya membutuhkan spesifik tinggi karena kalau seandainya 2 komponen itu bisa jalan baru bisa berfungsi. Tapi kalau enggak, alasannya masih banyak. Tapi memang sebelum itu memang harus ada kebijakan juga dari pihak
dari universitas dan juga pihak fakultas memang bahwa kayak semacam kemarin UTBK selama sekitar 2 minggu itu memang tidak boleh diizinkan ada perkuliahan, kegiatan apapun secara otomatis online. Nah online pun ya itu tadi resikonya atau konsekuensinya ya, mudah-mudahan dari situ mahasiswa langsung mengantisipasi hal tersebut, entah itu meminjam laptop ataupun mungkin ke kafe istilahnya buat mengerjakan tugas, atau bahkan mungkin istilahnya join sama temannya yang sebenarnya itu. Tapi kenyataan ya rata-rata kalau seandainya online ya pure mahasiswa dianggap ya oke ngerjainnya di rumah dan kayak nyaman aja. Itu yang, nah kurang efektif ya jelas kurang efektif banget. Tapi kalau mungkin secara teori, kalau kuliah teori mungkin 80-90 itu masih bisa. Tapi kalau yang praktikum yang membutuhkan device tinggi itu sangat tidak efektif. Itu ibaratnya seperti itu. Terus kalau keseringan online gimana? Langsung lagi ditanyakan kepada dosen bersangkutan. Pak, bisa nggak Pak, kalau seandainya Bapak memang di minggu ini nggak bisa, dicari penggantinya. Atau istilahnya mungkin Pak di hari lain Pak, kalau seandainya Bapak di hari, misalnya di setiap Selasa nih, kok online mulu, Pak boleh nggak Pak kita geser Pak, di hari apa? Hari Rabu, atau mungkin kesepakatan antara dosen, mahasiswa, dan juga utama ruang lab. Itu yang paling penting. Sehingga kalau seandainya 3 komponen itu udah sepakat, dapat apa diganti hari. Sehingga memang kalaupun online 1 kali 2 kali nggak ada masalah, memang ada kebijakan. Tapi kalau setiap kali online mulu ya itu mungkin bisa diskusikan dan dikomunikasikan sama dosen yang bersangkutan. Pak, kalau seandainya memang nggak bisa, Bu nggak bisa, boleh nggak perlu rubah. Tapi kalau seandainya wah ini saya memang sedang lagi nggak bisa nih gini ya, berarti mungkin bisa dimaklumi untuk bisa kelas online. Mudah-mudahan kalau seandainya kelas online teori aman, tapi kalau praktikum kalian harus modul, intinya sudah mengerjakan setiap langkah-langkah dari modul yang udah ada, insya Allah bisa. Tinggal nanti pada saat offline bisa ditanyakan, Pak ini kemarin yang ini bagaimana ya Pak ya, Bu ini kemarin bagaimana, jadi supaya bisa tahu seperti itu. Oke, dari Pak Hadi ada yang mau dari? Oke, baik, mungkin tambahan dari saya kalau terkait dengan kebijakan perkuliahan, sebenarnya kalau dari universitas kan seluruh perkuliahan dilaksanakan secara offline. Tapi mungkin untuk beberapa mata kuliah khusus yang harus dilakukan secara bauran. Ya, Nah, kalau bauran kan gitu. kelas besar. Nah, karena itu kan kalau kelas besar memang kita mengundang profesor atau biasanya lektor kepala ya minimal untuk mengajar, atau doktor ya. Jadi kan karena kita juga kekurangan guru besar, otomatis kita mengundang dari kampus lain, dan dari kampus lain pun tidak mungkin ya kita hanya mengundang 2 kali secara offline, dan kita membutuhkan ruangan yang besar juga kalau untuk kelas besar kan, karena biasanya melibatkan lebih dari 2 kelas ya, sehingga untuk kelas besar pasti otomatis dilaksanakan secara online. Dan untuk kelas bauran itu kebijakan dari universitas untuk prodi menyiapkan, biasanya satu prodi itu ada 2 mata kuliah yang dilaksanakan secara bauran. Dan itu tidak untuk mata kuliah yang di semester awal, biasanya untuk semester 1, 2 itu tidak boleh, biasanya dilaksanakan di atas semester 3 untuk kelas baurannya. Dan itu untuk kelas bauran berarti setengah dilaksanakan secara offline, setengah berarti 8 pertemuan secara online. Jadi dibagi-bagi 8 pertemuan offline dan 8 pertemuan secara online. Dan itu untuk mata kuliah khusus saja. Biasanya dibatasi 2, kalau tidak salah ya, 2 mata kuliah per prodi. Itu terkait dengan ini ya, perkuliahan. Nah, terkait dengan mungkin ada beberapa dosen yang mungkin pada saat melaksanakan di lapangan ternyata persentase online-nya lebih besar. Nah, itu mungkin bisa dikonfirmasi lagi ke dosen di luar dari mungkin informasi kayak misal UTBK kan memang kebijakan ya. Lalu mungkin pada saat kegiatan yang mungkin mengharuskan dilaksanakan online, nah itu harusnya kalau misal terkait dengan kebijakan perkuliahan itu secara offline, kecuali mungkin dari dosen yang bersangkutan ada kegiatan tapi harus dikoordinasikan dengan mahasiswa. Sebenarnya kalau kegiatan apakah bisa dilaksanakan online itu harus persetujuan mahasiswa. Jadi dikonsultasikan ke mahasiswa bagaimana jika misal saya ada kegiatan terkait dengan akreditasi tidak bisa pelaksanaan secara offline. Nah, saya berikan opsi apakah diganti di lain hari atau dilaksanakan secara online. Online pun juga ada 2 macam biasanya, ada online sinkronus, ada asinkronus. Nah, itu dikembalikan lagi ke mahasiswa, kesepakatannya seperti apa. Kalau misal mayoritas menyetujui online, ya berarti dilaksanakan online. Tapi mungkin ada beberapa dosen yang strict. Kalau misal ada mahasiswa satu saja yang tidak mau online, ya sudah kita ganti. Walaupun mungkin mayoritas yang lainnya memilih online, tapi hanya satu mahasiswa aja yang tidak mau online, itu ada. Oke, kita ganti di online yang secara offline.
Jadi sebenarnya kebijakan tersebut dikembalikan lagi ke dosen. Harusnya kalau terkait dengan apakah bisa online atau tidak, nah itu harus disepakati bersama. Dan jika nanti mungkin ada dosen yang sekiranya di luar itu ya, di luar kesepakatan, terus tiba-tiba memberikan pengumuman online dan sebagainya, nah itu bisa dilaporkan ke prodi. Nah nanti kita lanjutkan ke korprodi. Nah dari korprodi akan memanggil dosen yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. Nah ini kenapa bisa online tanpa ada persetujuan dari dosen dan lain sebagainya. Kalau mau melaporkan ke prodi itu ke siapa ya Pak? Kalau Ke ini korprodi. Jadi mungkin dari perwakilan kelas ya, nah itu bisa langsung bisa ke sekretaris jurusan terlebih dahulu ya, ke para Radinal. Kalau misal untuk informatika ke saya untuk yang sistem informasi. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga nih, apakah peminatan yang dipilih itu akan menentukan arah tugas akhir atau skripsi mahasiswa? Boleh dibantu? Baik. Kalau peminatan berarti itu kan passion. Passion dari mahasiswa tersebut. Nah, kalau di informatika yang seperti tahun 2024 berubah dengan kurikulum 2024 itu ada peminatan 3 yaitu cyber engineering, network engineering, dan juga software engineering. Berarti otomatis dari setiap angkatan atau setiap mahasiswa sudah tahu tuh mau kemana pilihannya. Apakah nanti berlanjut dengan tugas akhir? Ya jelas. Karena kenapa? Nggak mungkin kan kalau seandainya peminatannya network, tapi pada saat TA, sekarang namanya TA ya. Jadi TA, gitu kan, TA itu beda nih software engineering. Kenapa? Karena ikutin teman. Nah, kan aneh. Kalian belajar istilahnya mahasiswa tersebut belajar 3 mata kuliah untuk peminatan network, tapi karena ikutin temen, karena lu biar enak datanya gampang, biar ini, tapi software. Apakah seperti itu logik ibaratnya kan? Nggak mungkin juga kan. Jadi kalau seandainya peminatan sesuai, itu memang menjurus ke arah langsung. Terutama sebenarnya sebelum masuk ke TA dari MBKM dulu. Lah dari ini dari ngaruh. Jadi secara otomatis lebih enak. Kenapa? Karena dari MBKM itu bisa langsung nih tahu nih, oh iya bagian mana yang passionnya, sehingga nanti oh iya Pak tinggal lanjutin lagi, itu nggak ada masalah. Jadi memang ada saling terhubungan antara yang mau dipilih peminatan dan juga TA-nya, karena memang nanti sesuai dengan bidangnya saat memilih dosen pembimbing juga pasti akan ditanyain kamu peminatan mana. Oh seperti ini. Berarti kalau seandainya peminatan software, berarti nanti akan diarahin dengan software. Tapi kalau seandainya dia passionnya di network, aneh. Berarti otomatis nanti judulnya atau topiknya nggak seperti ini. Dan juga nanti dosen pembimbingnya juga nggak mungkin di software. Berarti apa? Di network. Seperti itu. Karena dari beberapa dosen sudah ada tuh bidang-bidang yang di ahlinya. Entah itu network, entah itu cyber, entah itu software. Jadi seperti itu. Apakah tadi pertanyaannya berkesinambungan? Ya jelas berkesinambungan. Karena memang itu nanti saat di akhir kalian sudah selesai di KS-nya nanti ada peminatannya. Peminatannya entah itu software, cyber, dan juga network. Pasti nanti para HRD kalau kalian sudah bekerja pasti nanya skripsinya tentang apa. Apalagi kalau seandainya tentang bidang IT, pasti yang lihat tuh skripsinya ginian tapi minatannya nih pasti nggak nyambung juga. Kok bisa di ACC, kok bisa di approve? Baik lagi ke kalian nanti, selain ke mahasiswa tersebut, apakah memang benar nih mengerjakannya seperti ini atau tidak? Karena kalau seandainya nyambung itu kan lebih enak. Oke, dites dikit aja langsung terima dah. Ibaratnya seperti itu. Jadi berkesinambungan. Baik. Nah, ada Pak Hadi mau nambahin? Oke, baik. Mungkin sedikit ini aja ya, sebagai penjelasan perbedaan ya, yang mendasar antara network dan juga cyber. Kalau karena kebetulan saya juga untuk bidangnya di bidang network ya. Jadi kalau misal bedanya network sama cyber, kalau network lebih ke arah bagaimana kita implementasinya ke arah jaringan ya. Kalau cyber itu keamanan. Walaupun mungkin keamanan itu tidak hanya di jaringan saja sebenarnya, keamanan di dalam software atau perangkat lunak pun sebenarnya juga perlu pengamanan juga. Ya, jadi kalau untuk cyber itu lebih ke pengamanan. Jadi kalau misal ambil topik TA-nya terkait dengan cyber, berarti nanti arahnya kepada pengamanan. Ya, entah itu nanti terkait dengan tools-tools, walaupun toolsnya mungkin ada beberapa yang juga bisa digunakan di network, tapi arahnya untuk pengamanan. Nah, sementara untuk network adalah implementasi ataupun
terkait dengan teori-teori jaringan, apakah itu misal routing ataupun mungkin ambil terkait dengan ada mata kuliah juga wireless sensor network. Nah, itu masuknya ke jaringan. Jadi di jaringan tersebut ya berbeda antara jaringan dengan keamanan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Apakah ada sistem prioritas atau kendala kuota dalam pengambilan mata kuliah pilihan? Dan bagaimana kalau kelas yang kita pilih di KRS penuh atau bentrok jadwalnya? Dan siapa sih yang mahasiswa bisa hubungi kalau bingung atau salah di KRS? Mungkin di sini kita ke informatikanya aja ya Pak, yang untuk ini. Pilihan berarti bukan wajib ya? Bukan wajib. Berarti kalau pilihan itu berarti tergantung dari jumlah mahasiswa yang mengambil atau yang ingin mengambil mata kuliah tersebut. Biasanya sebelum perkuliahan dibuka, dari prodi nanti akan men-share mata kuliah apa yang ingin dibuka pilihan. Jadi terus apakah semua diakomodir? Belum tentu juga. Kenapa? Karena yang dibuka itu minimal 15 sampai 20 orang, 20 mahasiswa baru bisa dibuka untuk mata kuliah pilihan. Kalau kurang dari itu ya berarti tutup. Istilahnya nggak bisa dibuka. Pak, kemarin sudah ngisi. Iya, cuman kamu doang dan mungkin 3 orang yang lain yang ngisi. Berarti yang cuma 4 orang dibuka kelasnya, itu nggak bisa. Karena emang harus ada minimal batas untuk bisa membuka pilihan. Terus kalau misalnya tadi melebihi, bagaimana? Ya melebihi juga nggak bisa, karena sekarang sudah dari tingkat univ itu batas satu kelas itu 35. Berarti kalau lewat berarti secara otomatis untuk dibuka kelas yang baru lagi, seperti itu. Itu untuk mata kuliah pilihan. Terus bagaimana nih kalau seandainya memang ada yang bentrok atau tadi ada yang kurang, itu bisa dilapor ke pertama admin prodi. Itu dari admin prodi informatika itu namanya Pak Faris bisa, dan juga saya sekretaris jurusan bisa ke saya, dan juga langsung mungkin ke Bu Widya sebagai koprodi informatika. Itu untuk mahasiswa langsung menginfokan kenapa, apakah itu tadi bentrok, itu kurang atau seperti apa. Kalau seandainya ternyata bentrok ataupun kuotanya udah melebihi nih, tapi melebihinya 35, cuma 5 mahasiswa, berarti cuma nggak bisa mengakomodir dong. Oleh karena itu mungkin di skip dulu untuk apa, di semester depan kita buka lagi, sehingga nanti para mahasiswa yang lain bisa entah itu ngulang atau bahkan ingin ngambil mata kuliah sebelum bisa dibuka. Terus sampai terakhir ternyata nggak bisa juga, ya berarti memang cuma 5 mahasiswa, ya berarti nggak bisa kami buka lagi nih untuk mata kuliah tersebut gitu. Oke. Opsinya ya bisa cari pilihan mata kuliah yang lain yang masih tersedia. Oke, kalau matkul pilihan itu tuh nggak tergantung pada semester ya Pak? Ya boleh, betul. Jadi boleh semester ganjil mau semester genap sama boleh ambil aja ya. Intinya, asal ada kuotanya yang Betul. Minimal dari 15 sampai 20. 15 sampai 20. 15 sampai 20 mahasiswa minimum. Yang mengambil. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kalau misalnya ada kebijakan baru lagi dari dekan yang mengubah kurikulum kayak semester lalu. Kayak contohnya itu munculnya prodi sains data, sehingga peminatan data science bahkan yang di ini juga data analis ya di S1S itu juga berubah. Nah, itu bagaimana sih cara Bapak dan pihak prodi mengantisipasi perubahan ini? Maksudnya takutnya kan misalnya siapa tahu nanti ada mungkin nanti ada prodi cyber security, nggak ada yang tahu juga. Nah, terus gimana cara mengantisipasinya? Selain itu, bagaimana cara mengkomunikasi perubahan tersebut supaya mahasiswa bisa memahami dan menerimanya dengan baik? Oke, baik. Mungkin udah strategi dan ya gitunya aja sih. Kalau seandainya tadi sebenarnya kurikulum itu bukan dari kebijakan dekan sih sebenarnya. Pas kemarin kurikulum itu langsung perintah dari langsung malah tingkat kementerian. Oh, kementerian Langsung ingin merubah bikin kurikulum 2024. Oleh karena itu diturun ke tingkat univ, dari univ otomatis langsung diturunin lagi ke fakultas-fakultas. Oleh karena itu emang melihatnya kebijakan dari dekan, tapi itu nggak mungkin asal usulnya kebijakan dekan itu nggak ada turunannya atau misalnya atasannya, pasti seperti itu. Nah, terus mengenai tadi kenapa pada saat prodi sains data ada terus peminatan yang lain, sebenarnya untuk bisa membagi atau membedakan, karena dengan adanya prodi sains data berarti secara otomatis yang peminatan di informatika atau mungkin peminatan di sistem informasi itu nggak boleh lagi mainin tentang data. Kenapa? Karena memang sudah ada prodinya yang baru. Untuk mengantisipasi seperti itu, oleh karena itu dari pihak prodi informatika tentunya
tidak serta-merta untuk menghilangkan. Karena yang terkena dampaknya itu angkatan 20, 21 dan 22 atau bahkan sebelumnya yang 19 dan 18 itu mungkin tinggal sila-sila terakhir ya. Iya. Tapi untuk yang 20, 21, 22 itu kena paling banyak ibaratnya. Terus bagaimana? Oleh karena itu cara untuk bisa nanti TA-nya untuk mengakomodir tentang data bisa dengan cara apa? Nggak apa-apa ngolah data, tapi ada kecerdasan buatannya. Sesuai dengan visi di informatika sekarang, ada kecerdasan buatannya. Dan buatannya mau di mana nih? Entah itu di jaringan, entah itu di cyber, entah itu di software engineering. Mainingnya seperti itu. Dalam bentuknya gitu. Terus bagaimana nih kalau seandainya supaya mahasiswa tidak terlalu khawatir juga terhadap ini. Nah, bisa prodi informatika itu sudah bersosialisasi kepada mahasiswa mengenai hal tersebut. Kalau seandainya angkatan 20, angkatan 21 karena di angkatan 21 itu di semester 7, angkatan 20 itu di semester 9 udah perubahan 2024-nya itu sudah kena, berarti otomatis dibiarin aja nggak apa-apa. Mengantisipasinya berarti nanti yang seperti yang sekarang ini 2021 nih. Kalau yang peminatannya tentang data, kami menginput untuk networknya. Untuk mata kuliah dia nggak perlu masuk, tetapi nanti akan muncul keluar. Kenapa? Karena asal pertama syaratnya dia memang sudah mengambil mata kuliah tentang peminatan data dan lulus, nanti di akhir itu nggak akan keluar. Oleh karena itu kami menggantinya dengan konversi dengan network. Oleh karena itu dia nggak perlu ngambil mata kuliah tersebut atau mengikuti kelas tersebut, tapi nanti nilainya sudah ada untuk mata kuliah dari network tersebut. 3. Terus bagaimana kalau seandainya yang cyber dengan software itu berarti sesuai dengan yang ada, nggak perlu kita konversi. Nah, yang paling benar-benar terdampak itu angkatan 2022. Nah, angkatan 2022 itu baru pas saat perubahan itu di semester 5. Nah, saya menginfokan atau istilahnya kami menginfokan itu masih sisa ada waktu 2 tahun. 2 tahun untuk yang data ini berubah. Entah itu di network, cyber ataupun di software engineering. Nah, itu waktu 2 tahun itu lebih dari cukup untuk bisa mengambil ketiga jenis mata kuliah peminatan. Kalau seandainya dia ingin mengambil mata kuliah peminatan software di semester 5 atau semester 6 itu dapat 2. Digenapnya atau istilahnya kan dibuka peminatan itu dari 3, 4, 5. Nah, kalau seandainya di 5 berarti otomatis dapat tuh yang peminatan pertama 3, peminatan yang terakhir yang semester 5 dapat 2. Terus satunya gimana? Nanti di semester 7 atau mungkin di semester 6-nya dapat. Jadi pas waktu 2 tahun itu cukup untuk bisa memenuhi 3 mata kuliah tersebut untuk peminatan yang data dari angkatan 2022 yang terdampak. Terus kalau seandainya software cyber lanjutin aja, berarti nggak kena dampak intinya. Iya. Kalaupun misalnya ini terjadi lagi gitu, apakah treatmentnya juga sama, Pak? Kalau treatmentnya berarti otomatis nanti dari pihak, sebenarnya kalau dalam hal ini dari pihak pimpinan itu sebenarnya sudah mengantisipasi ini kalau seandainya seperti ini bagaimana, kalau seandainya seperti ini gimana, pasti sudah memikirkan. Jadi mahasiswa mungkin kalau seandainya seperti ini gimana lagi nih, itu istilahnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari atau jauh ke depan dari pimpinan. Karena suatu pimpinan itu sudah punya visi misi untuk mengenai kebijakan hal tersebut. Jadi nggak mungkin kebijakan tersebut tidak dipikirkan dampaknya, akibatnya seperti apa. Jadi sudah memikirkan cara bagaimana supaya dampaknya itu bisa sedikit mungkin diminimalisir, sehingga nanti yang terkena itu atau istilahnya tidak merasa dirugikan sama sekali, atau bahkan mungkin bisa dirugikan tapi dampaknya tidak sebanyak yang dibayangkan seperti itu. Baik. Terus kalau sebenarnya lebih sering kita tuh kayak sering miskom gitu loh, Pak. Dari pihak fakultas ngomongnya begini, terus dari pihak kan kita sebagai organisasi eksekutif pasti ingin menjembatani mahasiswa dengan pihak fakultas. Jelas itu tujuan kenapa dibikin Hima, kenapa dibikin BEM. Lanjut ke pertanyaan ini topik tentang MBKM nih, Pak. Terus bagaimana prosedur pendaftaran dan konversi nilai untuk mahasiswa yang akan mengikuti MBKM? Oke, baik. Terima kasih. Untuk MBKM, nah ini baru
2 hari yang lalu saya konfirmasi ke PIC MBKM UPN Veteran Jakarta untuk kegiatan MBKM di semester depan itu masih dilaksanakan. Itu yang pertama. Jadi masih dilaksanakan. Mungkin namanya bukan MBKM lagi ya. Karena dari Kemdikti Saintek itu udah berganti nama, kemarin launching namanya Kemdikti Saintek Berdampak. Waduh. Itu mengganti MBKM ya. Itu nah mungkin karena ganti menteri biar ini ganti kebijakan ya nggak tahu, tapi secara pelaksanaan sama seperti kegiatan MBKM sebelumnya. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan konversi, insya Allah nanti akan sama konversinya. Sebenarnya namanya bukan konversi tapi rekognisi. Karena bedanya kalau konversi itu kalian diubah dari mata kuliah kalian mengikuti, misal kegiatan MBKM, lalu pada saat nanti dinilai transkrip kalian itu nilainya adalah misal mata kuliah A, B, C yang sejumlah 20 SKS. Kalau rekognisi itu sejumlah sama tetap 20 SKS tapi nama mata kuliahnya berbeda, yaitu MBKM. MBKM 17 SKS, lalu 2 SKS itu KP, 1 SKS-nya kerja tim kalau tidak salah. Nah, atau diseminasi luaran. Nah, kalau di total 20 SKS. Nah, itu namanya rekognisi. Kalau sebelumnya di kakak tingkat kalian itu konversi itu diganti mata kuliah. Jadi mata kuliah mobile, mata kuliah apa dan seharusnya sejumlah 20. Nah, setelah dievaluasi ternyata pada saat MBKM dia dapat mobile A. Pada saat MBKM ternyata dia posisinya bukan mobile, dia mungkin di jaringan. Nah, pada saat mungkin ada pernah ini pada saat dia ngelamar dites mobile karena kamu dapat mobile A nih, ternyata dia tidak bisa apa-apa. Nah, sehingga kebijakan dari universitas konversi ini diganti menjadi rekognisi. Sehingga tidak diganti mata kuliah tapi langsung untuk blok mata kuliahnya MBKM sejumlah 17 SKS. Kalau total 20 ya, tapi untuk agar mata kuliah KP ini tetap masuk, jadi MBKM 17, KP 2 SKS, satunya diseminasi luaran atau kerja tim. Oke, terus kalau dokumen dan prosedur yang perlu diurus mahasiswa jika ingin magang secara mandiri itu apa aja, Pak? Kan yang tahun sekarang kan MBK, yang dulu kan ada MSIB ya, Pak? Ya. Dan sekarang ya harus mandiri, ya kena dampak lagi kayak itu. Itu gimana ya, Pak? Oke, jadi terkait dengan sebenarnya nanti akan ada sosialisasi. Jadi pelaksanaannya entah di akhir Juni atau di awal Juli terkait dengan kegiatan MBKM untuk Fakultas Ilmu Komputer. Tapi mungkin sedikit ini juga kurang lebih terkait dengan dokumen hampir sama. Karena kebijakan dari Kemdikti Saintek sudah tidak ada lagi untuk yang MSIB, jadi mau tidak mau dari untuk informasi sampai saat ini ya, nggak tahu nanti kalau misal ada info update terbaru lagi. Untuk saat ini MBKM hanya tersedia yaitu MBKM Mandiri. Nah, MBKM Mandiri terkait dengan dokumen yang disiapkan, jadi MBKM Mandiri itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama MBKM Mandiri berdasarkan kerjasama fakultas. Lalu yang kedua kerjasama universitas, dan yang ketiga MBKM Mandiri berdasarkan pengajuan sendiri. Kalau kerjasama universitas dan fakultas itu kalian syaratnya tinggal tes, kalau lolos tinggal langsung MBKM. Itu. Jadi tidak ada syarat lain. Kalau syarat pengajuan sendiri itu ada syarat tambahan. Jadi kalian harus menyediakan atau dari perusahaan nanti berkenan untuk mengurus MOU, PKS perjanjian kerjasama atau Implementation Agreement atau IA. Karena perusahaan tadi masih belum kerjasama, jadi agar diakui, nah perusahaan nantinya harus bersedia mengurus tersebut. Nah, karena kadang-kala ada beberapa perusahaan, khususnya biasanya perusahaan yang pemerintah ataupun yang BUMN itu kan biasanya terkait dengan perizinan sangat ketat ya. Mereka itu tidak bisa mengurus hal tersebut. Nah, itu mungkin dikonfirmasi dulu. Apakah nanti pada saat saya magang di sini bisa mengurus untuk dokumen PKS atau IA ini. Jika kalau nggak bisa misalnya tadi. Jika nggak bisa, nah itu harusnya nanti bisa dikonfirmasi lagi. Nah, kira-kira agar bisa, karena biasanya kalau pemerintah dan ini BUMN sebelum ada PKS atau IA itu ada MOU. Kalau misalnya mereka MOU dulu, baik, kalau MOU berarti nanti tingkatannya dengan universitas. Dan nanti kita jembatani. Jadi yang penting dikomunikasikan dulu dengan perusahaannya bahwa nanti kita magang di sini apakah bisa diurus untuk terkait dokumen-dokumen tersebut. Kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta biasanya mereka tidak ini ya, kalau untuk perizinan tidak terlalu ketat. Asal ada draft dari kita, mereka tinggal tanda tangan. Sebenarnya itu bukti kegiatan kalian magang di sana. Untuk bukti yang digunakan untuk akreditasi. Nah, itu dari itu butuh dokumen implementation agreement bahwa kita sudah bekerja sama dengan perusahaan A, B, C dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang magang mandiri tadi, magang mandiri dengan pengajuan sendiri ada tambahan dokumen, yaitu ada dokumen implementation agreement atau PKS. Dan formatnya sudah disediakan. Tapi kalau misal dari mereka ada format sendiri, dipersilakan, bisa juga. Oh, jadi ya nggak harus dari fakultas ya? Boleh tidak harus. Dan kita membuka opsi. Malah kadang-kala ada beberapa yang mahasiswa yang sudah
Pak saya angkat tangan, saya tidak bisa, sudah melamar di sana sini ternyata tidak diterima, ya sudah ikut mandiri MBKM di fakultas. Kita juga ada beberapa pilihan, ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah gitu kita sampaikan di awal agar nanti mahasiswa juga tidak terjebak ya, lupa ternyata berbayar. Nah itu kita sebenarnya sudah sampaikan di awal, ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah kalau misal kalian mau pilih yang mana silakan. Kalau yang berbayar ya mungkin terkait dengan proses seleksinya akan lebih mudah ya. Tapi kalau yang gratis biasanya ada proses seleksi dan nanti yang menentukan kelulusan dari pihak mereka seperti itu. Dan kemarin juga kita sudah sampaikan juga ada sosialisasi juga dari MBKM Mitra Fakultas. Nah itu terkait dengan yang membuka atau programnya seperti apa, mereka bisa presentasi ke mahasiswa yang ingin MBKM. Yes. Jadi mereka juga punya gambaran. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah saat mahasiswa magang harus sesuai dengan peminatan yang sudah diambil atau boleh tidak sesuai dengan peminatan? Terus boleh nggak mahasiswa magang di instansi milik keluarga atau teman dekat? Oke. Kalau untuk sebenarnya terkait dengan peminatan ini kita kembalikan mahasiswa. Tapi kalau dari kami itu sebaiknya kalau linear lebih bagus karena nanti bisa kalian jadikan acuan untuk ngambil tugas akhir. Tapi kembalikan lagi karena pada saat kalian melamar itu kan juga pasti kalian akan mencari dulu. Nah, mencari perusahaan. Nah, perusahaan itu apakah ada sesuai posisi yang kalian inginkan? Nah, kan biasanya seperti itu. Kadang-kala mungkin pada saat melamar di sudah banyak perusahaan, kalian ternyata diterimanya tidak sesuai dengan peminatan kalian. Kalau dari saya sebenarnya diambil saja untuk pengalaman. Tapi kalau misal kalian nanti diterima dan sesuai dengan peminatan, nah itu bisa dimaksimalkan. Karena kemarin ada juga yang MBKM semester ini itu saya mendapat laporan, Pak, saya pada saat melamar itu melamarnya misal UI UX, tapi pada saat di sana ternyata saya diminta untuk bagian back end. Nah itu kan berbeda. Kalau dari saya silakan dijalani, itu menjadi salah satu pengalaman tambahan kamu. Karena nanti bisa jadi pada saat kamu kerja itu, pada saat kamu bekerja itu tidak sesuai dengan peminatan yang kamu dapatkan di perkuliahan. Kalau dari saya ya selama kita masih bisa menjalankan, terus kita juga bisa berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, ya kenapa tidak. Tapi kalau misal nanti kalian dapat sesuai dengan peminatan, itu lebih bagus lagi dan bisa dijadikan dasar untuk pemilihan TA. Kalau tadi terkait dengan perusahaan saudara atau keluarga, silahkan boleh, tapi dengan syarat tadi ada dokumen. Dan dengan catatan kalian pada saat, karena ini magang 20 SKS ya kalian bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin. Jangan serta-merta karena keluarga atau karena ini punya om saya kalian hanya masuk pagi terus pulang tidak ada dapat apa-apa, nah itu akan rugi sendiri. Ya, jadi walaupun mungkin keluarga bisa boleh, tapi ya syaratnya terpenuhi dan kalian menjalankan kegiatan magang dengan maksimal, karena nanti yang didapatkan oleh kalian itu yang kalian lakukan di sana. Jadi misal kalian magang sudah di tempat A secara maksimal, nanti keuntungannya akan kalian dapatkan sendiri, kalian rasakan sendiri. Tapi kalau misal kalian malas-malesan, ya kalian nanti rugi sendiri seperti itu. Karena ini kalau MBKM itu jika bakal kalian kerja sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah benar-benar MBKM itu dimaksimalkan, sudah difungsikan benar-benar kerja, nanti saat kalian kerja beneran, istilahnya tidak kaget lagi, atau istilahnya udah punya pengalaman nih. Dan bagiannya itu sesuai apa? Ternyata bukan istilahnya nyerempet-nyerempet, atau istilahnya beda sama sekali. Nah itu kalian harus beradaptasi lagi, tergantung. Kalau seandainya benar-benar sesuai dengan linear, ya syukur-syukur alhamdulillah bisa dapat, alhamdulillah tuh. Tapi kalau seandainya enggak, terus kalian cari yang bos lagi, ya itu tergantung kalian lagi. Apakah memang ada kesempatan lagi atau tidak. Jadi manfaatkan. Terus kalau seandainya tadi perusahaan keluarga, syukur-syukur bidang IT. Jangan sampai bukan bidang IT. Bidang apa? Ya cuman buat fotokopi doang kan, bidang keluarga itu kan boleh kan. Ya, tapi ya gunanya buat apa intinya. Dan terkait dengan kegiatan MBKM itu jangan mengharapkan kebijakan MBKM itu sama seperti di kampus. Dalam artian terkait dengan masuk jam kerja, hari jam kerja. Karena kemarin saya dapat semacam laporan dari mahasiswa, Pak, tanggal merah kok masuk. Nah itu kan cuti bersama. Itu karena kalian MBKM itu di industri ya, jadi kebijakan kita mengikuti industri, tidak bisa kebijakan itu disamakan dengan kampus. Kalian intinya kita titipkan di sana, ya sudah ikuti kebijakan yang ada di sana. Dan kebijakan industri itu tanggal merah pun ada beberapa yang masuk ya. Jadi
ya mau tidak mau itu jadi salah satu pembelajaran untuk kalian ke depannya biar tidak kaget ternyata industri itu ya ada beberapa yang seperti itu. Bahkan ada yang hari Minggu tetap masuk, itu juga ada. Minggu ada yang masuk. Ada. Ya, ya Itu jadi ya betul. harus siap ya. Itu Kalau misalnya kalian sebenarnya. dari sana tidak kuat, baru kalian sudah terima kerja, baru kerja seminggu sudah resign, nah itu kan jadi kerugian untuk kalian sendiri. Nah, itu Kalau misalnya balik kalian lagi. sudah punya bekal, insya Allah nanti Aman. kalian sudah banyak pengalaman, nah pada saat kerja itu tidak akan kaget. Ya, Itulah jadi fungsi dari Gen Z itu kayak gitu. Jadi kalau seandainya Gen Z, Gen Z-nya udah ya tadi seminggu udah kelar ya berarti kan dari MBKM, nah ini tiba-tiba MBKM yang cuma daftar udah selesai nggak tahu lagi kemana, tiba-tiba di akhir Pak dapat laporan dong Pak, ini tanda tangan doang, nah itu bisa kayak gitu tuh. Kan itu terbentuk dari hal seperti itu. 4 tahun kuliah terus MBKM itu cikal bakal apa ya sebenarnya secara mini kuliah sebenarnya kerja sebenarnya, karena yang tadi kalau seandainya di BUMN tuh, kalau di BUMN insya Allah ikutin pemerintah karena sudah dibatasi, tapi kalau yang tadi swasta, swastanya itu bahkan mungkin orang dari bahkan China atau bahkan Jepang itu hari libur yang cuti bersama itu nggak libur, masuk ya itu Etiknya istilahnya mereka beda. mental kalian terbentuk dari situ intinya. Dan yang paling penting, yang paling sering dijumpai itu banyak ini ya, pertanyaan apakah pada saat kegiatan MBKM itu unpaid atau dibayar. Nah, itu paling iya. banyak ditanyakan. Padahal pada saat kalian sudah diterima di sana itu menjadi salah satu keuntungan buat kalian. Entah itu nanti apakah dibayar atau tidak gitu. Nah, terkait dengan magang dibayar atau tidak itu sebenarnya dari perusahaan akan menilai dari kalian kinerja kalian ya selama di sana. Kalau misalnya memang dari kinerja kalian bagus, itu bisa jadi kalian nanti akan dibayar di bulan berikutnya, atau bisa jadi tidak dibayar tapi di akhir magang kalian ditawari. Nanti kalau setelah lulus kalian ngelamar di sini akan langsung diterima ya. Jadi jangan berharap setiap magang itu kalian dibayar dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kalian magang itu intinya cari aja pengalaman yang banyak, cari ilmu yang banyak, itu sudah cukup. Ya, kalau terkait dengan dibayar atau tidak itu bonus ya. Jadi idealis banget ya. Iya. Pokoknya Karena biasanya ada yang cari, saya sudah diterima di sini ternyata dibayar, mengundurkan diri, cari yang lain ya. Jadi idealis banget ya. Jangan sampai seperti itu. Kecuali kalian sudah tingkatannya kalau di level ini sudah berpengalaman sekian tahun, nah itu baru boleh kalian meminta idealis. bayar ya. Tapi kalau misal kalian ini kan intinya masih pemula ya. Jadi kalau pemula Newbie. jangan sampai kalian berharap untuk magang itu untuk dibayar. Kalian sudah diterima, sudah dapat pengalaman, sudah dapat ilmu, itu sudah luar biasa saya kira. Itu juga sebagai portofolio kalian juga nanti saat kalian. Nah, jadi kalau MBKM itu manfaatin. Tadi sih bilang kalau seandainya di akhir nanti diterima kerja, bahkan kuliah lulus yang kelamar sini aja, itu kesempatan kalian. Jadi jangan sampai nanti dari MBKM itu lepas kontak, istilahnya lepas. Bahkan bisa dimanfaatkan bagi junior kalian. Oh iya, ternyata kita udah punya loh channel istilahnya di situ sebelumnya, tahun sebelumnya atau semester sebelumnya cutting kita di sana. Nah, itu manfaatin istilahnya. Nah, itu gunanya dari MBKM. Dan juga saat dijanjikan atau mungkin bisa bernegosiasi kalian sudah performanya bagus, bisa jadi karyawan tetap di sana. Nah, itu syukur istilahnya bonus dari kerja kalian sekalian di MBKM. Wah, suruh masuk pagi, pulangnya sore, benar-benar istilahnya level mahasiswa. Tanggal masuk. Nah, itu sebenarnya dari pihak sana ini nilai. Ini layak nggak sih kita pertahanin, atau istilahnya kita lulus, kita rekrut dia, sebenarnya bisa dinilai dari situ. Jadi seleksi awal. Sehingga kalian tuh malah manfaatin kesempatan yang diberikan hal tersebut. Itu benar-benar luar biasa. Saya bilang ke teman-teman MBKM yang bimbingan saya bahwa jangan sampai nanti diputus saat di kalian. Itu bisa berkontinu ke junior kalian atau bahkan bagi diri kalian. Oh, ternyata pada saat kalian TA, selepas dari MBKM kalian TA, ternyata kalian bisa manfaatkan, ngambil data di sana, penelitian di sana, itu bersyukur banget istilahnya. Jangan sampai benar-benar putus dari yang sudah ada. Manfaatkan selagi yang ada untuk TA atau bahkan bisa jadi kalian tetap. Itu benar-benar seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini apakah laporan magang disediakan oleh fakultas atau boleh memakai dari pihak dari mitra tersebut? Serta adakah dukungan dana uang saku dari kampus bagi mahasiswa yang melakukan magang secara mandiri? Ya pasti di luar program MSIB ya. Kalau Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan format sebenarnya
untuk format laporan dan juga logbook kita sudah sediakan. Tapi kalau misal dari perusahaan itu sudah ada, nah silakan bisa dipakai. Tapi biasanya harus dicek kembali ya, jangan sampai format yang dari perusahaan itu sangat simpel ya, jadi harus disesuaikan juga. Tapi terkait kalau misal kemarin itu pada saat proses MSIB itu kan mereka ada format tersendiri, nah itu bisa dipakai karena terkait dengan laporannya juga rinci dan sudah bisa dianggap lah sebagai laporan akhir. Tapi kalau misal tidak ada, baru kita sebenarnya sudah sediakan format, ada template untuk laporan akhir dan juga template untuk logbook. Tapi kalau misal dari perusahaan ada, sebenarnya sudah bisa dipakai format dari mereka. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta itu kadang-kadang mereka nggak punya kan. Iya. Makanya biasanya yang punya itu di BUMN, karena mungkin setiap tahun pasti ada kegiatan magang di sana. Otomatis biasanya mereka punya format untuk laporan. Lalu terkait dengan uang saku, nah ini terkait dengan uang saku ya. Kalau untuk kegiatan di 1 tahun yang lalu untuk MBKM Mandiri itu memang dapat uang saku dari kampus ya. Karena itu kebijakan dari kementerian juga untuk yang tidak diterima MSIB, nah itu dari kampus bisa memberikan uang saku. Tapi dari semester kemarin itu karena ada efisiensi juga, itu Tidak. ditiadakan untuk uang saku MBKM Mandiri. Kalau misalnya nanti ada kebijakan baru lagi, ya berharap nanti efisiensi ini bisa Jadi makan siang. ada kebijakan lain ya nanti akan diinformasikan lagi. Tapi untuk sejauh ini informasinya tidak ada untuk bantuan uang saku MBKM Mandiri. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah ini ke topik PKM? Apakah program kreativitas mahasiswa atau PKM masih menjadi syarat tugas akhir atau skripsi? Oke, Boleh. baik. Selama itu dari tingkat univ masih peraturannya belum berubah, berarti PKM itu memang sebagai syarat untuk tugas akhir syaratnya. Terus kalau seandainya nanti ada kebijakan yang lain baru berubah. Oleh karena itu mungkin dari kalian nanya ke fakultas-fakultas yang lain, cuman asal yang penting selama kita submit di PKM atau selama submit itu sudah bisa nih langsung dijadikan syarat TA. Tapi di FPK kok beda ya, harus sampai lulus tingkat univ. Nah, gunanya sebenarnya apa? Gunanya jangan sampai mengumpulkan atau mensubmit PKM itu asal-asalan. Berarti kalau asal-asalan ya udah, asal nggak sesuai format, yang penting tanda tangan dari dosen, kumpulin aja kelar. Kami nggak mau seperti itu. Gunanya untuk apa? Itu juga cikal bakal kalian juga, sehingga nanti kalian punya pengalaman juga, punya pengalaman untuk bisa berkompetisi nih level nasional. Karena PKM itu nanti ujung-ujungnya tingkat nasional, dan selama syarat dari tingkat univ belum berubah sebagai TA, kita juga nggak akan merubah karena seperti itu. Karena dari fakultas itu emang turunan dari tingkat univ. Sebenarnya kalau untuk PKM ini ya trigger buat kalian juga. Yang pertama untuk berpikir kritis, kalian untuk mencari topik yang nantinya kalian bisa gunakan untuk TA juga. Lalu yang kedua untuk latihan kalian menulis ya. Karena pasti kan TA pasti menulis kan ya. Entah itu TA-nya project, TA-nya skripsi atau TA-nya karya ilmiah, itu kan pasti menulis. Nah, menulisnya bisa dimulai dari PKM ini. Karena saya juga kemarin kan sempat jadi review untuk PKM ini. Nah, itu saya cek dari fakultas yang lain. Nah, mereka cuma asal ngumpulkan aja. Bahkan dari cover dan sebagainya formatnya itu tidak sesuai sama sekali dengan panduan. Nah, makanya dengan adanya PKM itu kalian dilatih tadi, selain untuk mencari ide yang mencari topik ide yang kreatif, tapi juga kalian diminta belajar untuk menulis ya. Karena itu tadi, karena kalian ini adalah sarjana ataupun diploma yang nantinya hasil akhirnya adalah bentuknya laporan akhir berupa TA, itu kan tulisan. Nah, kalau misal tidak dilatih dari awal, nah itu pasti akan kesulitan, akan banyak revisi pasti. Tapi kalau kalian terbiasa PKM, nah insya Allah nanti kalian akan lebih mudah dalam menyusun tugas akhir nantinya. Ya, tapi kebanyakan nih syarat PKM ini tuh merasa ya jadi hambatan lah Pak. Soalnya kan susah banget nih. Sebenarnya kalau PKM ini kan bisa dimulai dari semester 1 ya, itu kan bisa dicicil. Dan sebisa mungkin cari yang sekiranya dosen yang terkait dengan bimbingan dan untuk format PKM dan sebagainya itu memang betul-betul dicek.
Nah, karena biasanya kalau untuk syarat universitas asal kalian sesuai format, idenya bagus itu bisa lolos. Tapi kalau misal kalian formatnya saja salah, misal spasi ataupun penggunaan penomoran halaman salah, pasti dicoret, tidak akan lolos. Ya, makanya salah satu triknya ya kalian bisa cari dosen pembimbing yang sekiranya bisa membimbing juga, intinya membimbing sesuai dengan panduan ya. Oke, itu aja sih Pak pertanyaannya dari para mahasiswa yang udah lewat form itu. Jadi ya, terima kasih sudah menjawab dan semoga itu membantu para mahasiswa juga yang punya masalah yang relate itu. Jadi ya, semoga membantu dan ya memperlancarkan urusan mereka di kuliah nanti. Terus juga terima kasih ke Pak Radina, Pak Hadi sudah bisa menghadiri acara ini walaupun Bapak nanti ada ya kesibukannya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf ya Atau Pak. mungkin ada ini closing statement. Statement dulu. Ya, boleh deh kalau ada closing Iya. statement Pak. Oke, baik, kalau dari saya sebenarnya terkait dengan saran-saran ini bagus ya untuk prodi juga, terkait dengan saran-saran dan juga masukan-masukan. Dan ini nanti juga bisa dilanjutkan lagi kalau misalnya memang nanti ada program kerja berikutnya. Tapi ya itu tadi, terkait dengan saran dan masukan, insya Allah nanti bisa dihimpun, dikoordinir jadi satu, biar nanti dari prodi itu jadi tidak seluruh mahasiswa menemui prodi gitu ya. Jadi bisa dihimpun jadi satu, dan nanti dari prodi pasti akan ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon rekan-rekan mahasiswa juga mengikuti juga segala, misal ada informasi sosialisasi, baik itu mungkin sosialisasi terkait dengan kegiatan awal semester atau terkait dengan kegiatan MBKM, karena selama ini saya lihat itu tidak sampai 50% mahasiswa yang join pada saat sosialisasi. Nah, itu yang mungkin menyebabkan tadi ada miss ya, informasi yang tersampaikan. Jadi mohon jika ada informasi sosialisasi itu mohon bisa aktif juga. Terus terkait dengan permintaan prodi, misal ada informasi pengisian kuesioner, mohon juga bisa dibantu pengisian, karena terkait dengan pengisian ini tingkat pengisian itu tidak sampai 70%. Nggak nyampe 70. Tidak sampai 70%. Padahal data-data itu kami butuhkan untuk akreditasi kalian. Nah, makanya kita juga kebingungan cari datanya bagaimana. Makanya kemarin kita sosialisasi atau kita share terus-menerus dari dosen untuk mahasiswa bisa mengisi kuesioner. Karena itu tadi ya. Jadi setiap informasi dari prodi mohon bisa diikuti. Setiap ada informasi terkait dengan kuesioner juga mohon bisa diisi. Ya, silakan diisi sesuai data real yang ada di lapangan. Karena nanti itu akan menjadi data masukan untuk prodi. Oke. Jadi mengenai tadi informasi-informasi, sebenarnya kalau nggak salah ada cutting kalian itu membuat aplikasi namanya Sikoma. Jadi ada media informasi, kalau seandainya KSM ataupun BEM, nah itu kalian mungkin bisa ikut juga di situ. Kalau seandainya nanti ada informasi, bisa update atau istilahnya mengupload, menginformasikan di situ, sehingga nanti informasinya itu bisa ke semua mahasiswa. Gunanya seperti itu. Itu sih sebenarnya. Ada cutting kalian tuh yang semester ini sudah membuat aplikasi. Sebenarnya closing statement ini buat mahasiswa berkomunikasi lah. Jangan sampai nanti di akhir-akhir baru kebingungan. Kayak paling pusing paling apa? Itu sebenarnya saat mulai TA. TA-nya kok syaratnya banyak banget sih Pak. Ini ya. Karena nggak dari awal dikomunikasikan, nggak diinfokan sebelumnya. Tapi kalau seandainya dari awal dicicil, tahu informasinya seperti itu, nggak akan dibingungan lagi untuk sidang TA, untuk proposal. Yang penting syaratnya dikomunikasikan. Kalau seandainya masalah, sebenarnya kalau nggak langsung ke prodi nggak masalah, kemana? Ke PA. PA dulu. Ke dosen PA. Kalian masing-masing mahasiswa itu sudah punya dosen PA. Itu sebenarnya nggak ada terdepan kalian atau informasi awal kalian mengenai ada permasalahan akademik atau seperti apa ke dosen tersebut. Nah, dosen PA-nya nanti baru ke prodi. Supaya nggak menyimpang banyak banget nih seperti mahasiswa. Itu ke PA dulu ya, biar bisa dikualifikasikan dosen PA. Karena setiap semester juga kalian harus butuh PA untuk bisa mengisi KRS. Nah, itu sebenarnya nggak ada terdepan. Menanyakan informasi terbaru apa lagi sih Pak? Atau istilahnya kalian bertanya kepada dosen, Pak, kalau seandainya seperti ini seperti apa? Bu, seperti ini seperti apa? Nah, itu dosen PA sebenarnya. Kalau seandainya, wah kok prodinya susah gimana? Kalian punya dosen PA masing-masing. Nah, itu yang kalian manfaatkan. Sehingga nanti
dari prodi atau dari tingkat fakultas, prodi dan bahkan ke dosen bahkan ke mahasiswa itu nyambung, nggak putus. Itu yang punya hak kalian untuk bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya dosen PA jangan sampai nanti cuman dilibatin, Pak tolong dong Pak buka KRS pengisian ke jam masuk, dan seperti itu doang. Tapi protesnya langsung ke prodi. Karena punya dosen PA itu sebenarnya pembimbing akademik. Itu gunanya kalau ada dalam hal akademik, permasalahan yang tadi kok online mulu, itu sampaikan saja. Ntar dari dosen PA ke kami, ke prodi. Itu seperti itu. Misalnya jembatan awal atau langkah awal sebelum masuk ke prodi atau ke tingkat yang lain, seperti itu. Baik, itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak sudah sharing bareng di Advotalk. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa, ketemu lagi di Advotalk selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan salam bela negara.